Hatim. Hasif Hatim datang tuh. Saya Namanya. sangat gembira sekali Datang roh goibnya. bahwa Mbah berada pada malam yang sangat mulia ini. Aku ini Hasif Hatim Alhamdulillah ya yang sedang nak. berada, Umi kangen yang nak. sedang bermain-main di dalam surga yang dibimbing oleh Amin. Dato' Ahmad Waliullah. Subhanallah. Dan Sama apa Keretetet. pidato-pidato Mbah, konsep-konsep yang dijalankan secara penuh tanggung jawab sudah direkam semua oleh ahli-ahli surga. Karena kalau tidak Mbah membangun kerinduan surga terhadap manusia, apakah manusia rindu kepada surga atau surga rindu kepada manusia, Mbah? Jadi semua manusia berlomba-lomba untuk menghadiri pengajian, berlomba-lomba untuk merusak kubur. Walaupun aku anak kecil, hargailah sedikit tuntunan Rasulullah. Kalau merusak kubur, menurut Hasif Hatim, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi pantas Mbah mempidatokan tentang kubur sehingga langsung tersinggung diri saya sebagai anak kecil yang belum punya dosa. Berbicara soal dosa, memang semua manusia yang sudah akil balik sudah mendapat dosa, kecuali saya sebagai anak kecil tidak bisa memiliki dosa karena aku Hasif Hatim. Lagi sebentar kita memasuki bulan suci Ramadan, supaya Mbah pandai-pandai mengadakan patroli Lailatul Qadar. Beginilah informasi dari Hasif Hatim, anak yang kecil yang belum punya dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan berpesan, Bapak Salim, saya ini Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba Telepon goib apa dari yang dilihat, Nabi Muhammad SAW. coba apa yang dilihat di dalam gaib, coba tolong digambar dengan rapi dan bersih dan seni dan indah. Bagaimana rupanya dalam penglihatannya itu, tolong digambar. Nanti untuk mendapat kepercayaan pada waktu sedang membayar, dan sesudah digambar dengan tertib, dengan baik, dengan rapi, lalu difoto oleh Ratu Adil. Karena Al-Mahdi, Imam Mahdi tidak bisa pisah dengan Ratu Adil. Di sanalah untuk mendapat kepercayaannya nanti. Ratu Adil seorang wanita yang tidak tahu apa-apa, tetapi Paul sudah mengenal dirinya dan mengenal Allah, mengenal jati dirinya dan mengenal ilmu sejati yang ada di dalam dirinya, sudah mengenal hak yang ada di dalam dirinya, semua sudah dikenal. Inilah pesan Nabi Muhammad kepada Al-Mahdi, Imam Mahdi dengan telepon gaib
dengan gagang telepon gaib berbentuk seperti tambah atau seperti salib atau seperti Tanda plus. kapal. Nanti bila perlu penggambaran nomor telepon pertama dari telepon gaib yang tidak diambil rahasianya oleh HP anaknya. Inilah bicara-bicara untuk menetapkan kerahasiaan. Nanti banyak akan diberikan rahasia oleh semua nabi, saudara. Tetapi kalau Nabi Nuh ditolak dulu karena dia mendatangkan rahasia bencana. Nabi Nuh tidak mau mendatangkan bencana, tetapi mujizat sebagai pengganti Nabi Nuh, saudara sendiri. Lihatlah rahasia air yang kamu sudah alami dalam sejarah mimpi. Itulah rahasia Nabi Nuh. Waktu ada sebagian umatnya, sebagian keluarganya tidak mau tunduk dan taat terhadap bapaknya, sehingga Nabi Nuh tenggelam keluarganya sebagian, sedangkan Nabi Nuh naik ke gunung dengan perahunya, yang lain ditenggelam. Begitulah sejarah daripada Nabi Nuh. Kalau saudara cepat bekerja dengan Nabi Nuh, nanti mujizat kamu dalam bekerja, dalam kerjasamanya dengan Nabi Nuh, itulah yang diberikan mujizat oleh Allah. Sedangkan Nabi Nuh sudah tidak bermujizat lagi. Tapi pada akhir zaman ini, orang yang melanjutkan perjuangan Nabi Rasul akhir zaman, itulah yang bermujizat. Mujizatnya yang bernama mujizat hidup. Demikianlah informasi dari Nabi besar Muhammad SAW lewat gagang telepon berbentuk pesawat terbang. Ini Hasib Hatim, terang-terangan saja, tak usah diputar balik. Insya Allah aku akan berdoa dari sorga. Kalau bumi melahirkan, apakah perempuan atau laki? Keinginan kakak saya dalam catatan malaikat ingin memiliki adik wanita. Duh, Arwah ditahu sama adik Hatim. Sedangkan Mbah Arwah juga pingin yang mempunyai tafsiran wanita. anak wanita juga. Adik wanita, Jadi, adik perempuan. Kalau ini lahir, agak kurangi untuk diajak ke tempat pemandian. Karena di tempat pemandian itu banyak orang yang senang kepada anak kecil. Inilah yang kita waspadai pada masa sekarang ini. Apalagi zaman sekarang ini sudah 4 anasir sudah tidak bisa bertanggung jawab terhadap umat. Sudah hampir-hampir 4 anasir ini sudah tidak mau berkenalan dengan manusia karena perilaku manusia sudah tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lebih banyak manusia yang ingkar daripada yang tunduk terhadap kebaikan dan kebenaran. Walaupun aku sudah tidak kelihatan di bumi, di rumah, di dunia, saya tetap bisa berkomunikasi
dengan Mbah, karena Mbah sudah bisa bertauhid. Pandang yang banyak daripada yang satu, pandang yang satu daripada yang banyak. Kalau sudah mengetahui yang satu, pandanglah yang satu, Mbah. Kalau sudah mengetahui yang banyak, pandanglah yang banyak. Beginilah kehebatan Mbah terhadap ilmu hidup. Beginilah amanat Hasib Hatim, supaya saya punya adik nanti agak kurangi untuk pergi ke tempat-tempat pemandian. Jangan seperti pada waktu aku masih hidup, sehingga aku direbut oleh sorga, sedangkan adik direbut oleh istana negara, tetapi masih dalam rahasia hidup. Jangan lupa ya subscribe. Semoga Allah tambah rezekinya ya, amin. Hasib Hatim datang. Ada 4 arah. Yang 4 itu artinya, Mbah, pertama 4 arah yang ini maksudnya. iya Yang ini. Ya, ya ada suara keluar pertama di speaker. iman, Oh, dijelasin sama Hatim. Telepon gaib Nabi Muhammad. Islam, tauhid, makrifat. Itu makna telepon baru itu, Mbak. Iman, Islam, tauhid, Anakku Hasib Hatim makrifat. yang telah ada di surga menjelaskan pada mbahnya tentang telepon baru, model baru Iman, Mbah, yang datang dari Nabi Muhammad SAW. itu menunjukkan keyakinan, Mbah. Islam itu menunjukkan agama yang terpilih. Tauhid menyatu dengan rahasia dirinya. Makrifat sudah mengenal yang disatukan oleh dirinya. Itulah maksud daripada rahasia telepon baru yang bercabang 4, yang seperti tanda salib Nabi Isa Al-Masih. Karena tanda salib itu menunjukkan kesilatan hidup, Mbah, dalam berbicara ilmu, dalam musyawarah ilmu. Dia baca si Hatim, dia kata ya rahasia memang. Ya, kalau enggak dikasih tahu Hatim, Kesilatan hidup. Kesilatan hidup maksudnya gimana? Iya, Maksudnya gimana kesilatan hidup? syariat
silat kepada tarekat. Tarekat silat kepada hakikat. Sembunyi, maksudnya sembunyi Hakikat kepada. silat kepada makrifat. Saling mencari, Oh, saling dabrak mendabrak, Mbah. Saling kupas, ibarat buah dikupas oleh isi dikupas oleh kulit, saling kupas mengupas. Itulah rahasia daripada kemaluan yang kecil ini dikupas seperti kelapa. Tidak berpikir orang yang menyunat aku ini asal sudah terpotong saja. Tetapi alhamdulillah aku sudah punya istri dari bidadari. Walaupun aku kecil, tetapi arti dan makna dalam kesanggupan menjadi isi surga. Itulah yang dilayani penuh oleh hidup. Di dunia orang berlomba-lomba mencari hidup, Mbah. Di akhirat orang berlomba-lomba juga mencari hidup. Aku seolah-olah sudah tidak berarti, tetapi aku berarti pada Mbah jika dikembangkan kata-kata hasib hatin oleh Umi dan Abi dan Mbah, insya Allah orang-orang percaya terhadap kebenaran Mbah. Amin, nakku. Aku sampai nyanyi-nyanyian lah ada jago. Nanti kita yang rahasia di sini. Ya malah sudah anak di kantor. Datanglah bunda untuk menghimbau anak-anak dunia yang bernama Hasib Hatim. Jadi Hasib Hatim ia satrahasian si nyanyian. Lamalah sudah anak dirantau, datanglah bunda untuk menghimbau umat beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi karena kocet, ya berbeda keterangan. Anak kecil yang umur 5 tahun yang sudah meninggal dunia, yaitu anakku Bila sendiri, perlu Mbah, yang buatkan aku buku keterangan lebih mendalam tentang hakikat hidup pada abah atau embahnya. Minta buku itu. Bila perlu Mbah, buatkan buku khusus untuk amanat saya dengan judul buku ini Mbah, Mata Pena Tidak Punya Pegangan. Mata pena tidak berpegangan. Apabila kita masukkan ke dalam kantong karena tidak punya pegangan atau kaitan atau gaetan, apa istilah-istilah itu Mbah yang bisa melekat pada kantong itu. Jadi harus hati-hati kalau mata pena tidak punya pegangan, bisa nunduk, waktu nunduk seperti orang sholat jatuh, tidak tahu arahnya waktu jatuh karena tidak punya pegangan. Begitulah gambaran manusia yang tidak tahu diri dan tidak tahu Allah
yang tidak tahu ilmu, tidak tahu iman, tidak tahu amal, apalagi tidak tahu tempat kita menyerahkan amal ibadah, pahala, dosa, dan lain sebagainya, Mbah. Ya Allah. Iya ya, semakin dalam. Jadi bertanggung jawab rahasia hidup ini hatim nanti. Iya. Ya Allah.